Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Minggu tanggal 4 September 2022. Jadi welcome September, kita sudah memasuki bulan baru di awal tanggal ini ya. Jadi semoga saja di bulan ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan juga cuan di stock market. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram. Oke. Secara gratis ya, tentu saja. Ingat disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mj_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung start saja ke pembahasannya langsung untuk kondisi dari emiten Antam. Ya, di mana Antam terakhir closing di 1.900 dan menurut saya Anta masih berpotensi untuk terkoreksi ya, karena salah satunya ya kalau kita lihat dari kondisi stokastik slow di sini itu terlihat perpotongan dan menunjukkan dead crossing dengan target koreksi ke Fibonacci 0,618 di harga 1.815 ya. Itu kemungkinan besar target koreksinya ya, target koreksinya di sana. Oke, after sudah menghit 1.815 ya, ini memang masih ada potensi yang menurut saya untuk hit area kritikalnya resistance 1272 ya, Fibonacci 1272 di harga 2.400-an. Oke. Tidak hanya di sana saja, Antam juga masih ada gap di atas di range 2.700 hingga 2.740, di mana itu juga bisa itu bisa kita jadikan sebagai target untuk taking profit juga ya, closing gap. Ya mungkin untuk Antam mungkin segitu dahulu, sementara ada potensi koreksi dahulu ya. Kita lanjut, di sini ada saham Bumi. Untuk Bumi ya memang kelihatannya sih masih ada potensi untuk bergerak naik ya seharusnya. Volume juga sangat tinggi ya, volume sangat tinggi di sini dari kondisi stokastik juga masih mengarah naik. Yang jelas kalau Bumi ya, kita coba cek dulu ya dari broker summary. Oke, bentar. Lihat pada perdagangan kemarin hari Jumat, ini masih ada akumulasi dari pihak MG ya. Kurang lebih masih ada 288 miliar ya. Jadi ini juga huge ya, huge amount of accumulation, dan average mereka di 179,6. Ya ini poin penting ya, ini bisa dicatat ya. Average mereka ini sudah net 179,6 untuk MG. Itu ya untuk Bumi, semoga saja bisa dapat gambaran. Kita akan langsung next. Oke. Di sini ada emiten ADMR. Untuk ADMR terlihat hari ini juga, sorry, kemarin closing di 1640, kurang lebih ya 2% ya, 2% koreksinya, dan dari kondisi stokastik sih memang ada potensi terjadinya dead crossing ya. Jadi momentumnya masih kurang bagus. Menurut saya untuk ADMR juga masih bergerak sideways ya. Ini masih dalam tahap sideways kalau saya lihat sekilas. Nanti bisa dilihat kalau memang ada terlihat ada pattern-pattern tertentu, bisa tulis di kolom komentar. Ya, kalau saya lihat sih masih ranging saja di 1.600, 1.775 di area sanaan. Ya, jadi untuk ADMR sementara masih bergerak ranging dahulu, belum ada hal signifikan yang perlu diperhatikan. Lanjut, di sini ada saham energi. Untuk energi ini juga masih bergerak eh, di atas SMA 34 dan 21 ya. Namun yang perlu diperhatikan ini ada kondisi berbahayanya ya, dan rintangan bagi energi. Kalau memang dia gagal untuk breakout 266,
bisa jadi dia membuat rejection kuat dan adanya swing high valid ya. Dan bila memang ada swing high valid, ini potensi drop berarti harganya ya. Potensi drop dan sudah menciptakan lower low dan lower high ya. Jadi memang ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, terutama di support 222. Ya, 222 ini seharusnya jangan sampai ditembus karena kalau memang ditembus ya ada potensi untuk drop lebih jauh. Kalau kita lihat secara volume juga sudah mulai tipis-tipis-tipis ya, kadang ada juga volume yang cukup besar. Oke ya, gitu untuk ke energi ya semoga saja bisa dapat gambaran ya. Lanjut di sini ada saham ERA. Nah, untuk era ini ternyata sudah berhasil breakout dari supportnya ya, 490 breakout dengan cukup kuat, ya, volume juga cukup tinggi. Dengan demikian ya kita coba cek dari skala yang lebih besar, karena juga era ini sudah di bawah itu ya, di bawah moving average exponentialnya dan juga berhasil breakout classic support kuat ya, support kuat. Sebentar, kita coba cek dari weekly chart ya ini. Ini masih ada support ya, supportnya di 376, jadi memang sedikit jauh ya. Kalau saya lihat memang sedikit jauh ini di 376 ya, 376, 378, atau juga ada support juga di 444. Oke, cek dari daily chart, ya ini bisa diperhatikan tuh. Jadi memang masih ada potensi retesting dulu di Fibonacci-nya di harga 442 ya. Jadi ini juga bisa dicatat 442 dan 378 untuk resisten kalau memang terjadinya pullback after dia retesting support, ya targetnya di 490. Lanjut di sini ada saham MTEK. Nah, untuk MTEK ini juga menurut saya masih ada potensi nih untuk bergerak naik ya. Karena kenapa? Ya, perhatikan di sini ada support di 1800 ya. Support di 1800 dan juga Fibonacci retracement-nya itu di 1805, titik 0,618 ya, golden ratio-nya di sana. Dan bila memang seumpamanya dia rebound ya, seharusnya sih menurut saya masih ada potensi rebound ya. At least menyentuh 2000 itu seharusnya masih possible. Ya, targetnya untuk MTEK itu bisa di 2000 dan 2125. Ini gap juga masih belum sepenuhnya ditutup, masih ada gap juga di atas 2800-an, ini masih ada gap. Menurut saya MTEK sih selama MTEK bertahan di atas 1800 ya masih ada peluang besar untuk bergerak naik ya. Ini sudah menunjukkan adanya dongkrakan harga di sini. Ya kita tunggu saja apakah dia masih bisa bertahan atau malah breakout. Lanjut, di sini ada saham Arto. Untuk Arto perhatikan ya, kemarin closing di 8.300 ya, namun kalau saya perhatikan di sini sudah mulai adanya eh, higher low ya. Sudah kelihatan jelas di sini adanya higher low dan di sini adanya higher high ya. Adanya higher high di sini. Bagus ya. Jadi ini bagus kalau memang ini bisa rebound ya, targetnya juga lumayan kalau kita lihat ya. Targetnya juga lumayan. Ini ada kesempatan buat menguji resisten di 9.400 atau bahkan juga bisa di tren lainnya tuh ya. Bisa jadi di tren lainnya juga. Tren lainnya ya maybe kalau saya perkirakan masih bisa di 12.000, 11.500 ya. Seharusnya masih bisa atau target minimum untuk rebound di area 9950 ya. Tuh, di area sanaan. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai demand area juga. Oke. Oke, jadi untuk Arto ya menurut saya masih ada potensi rebound ya menuju 9.400 hingga 9.950 itu masih ada potensinya ya masih ada.
Jadi ditunggu saja, berhubung ini juga sudah merah-merah, nggak mungkin stok itu turun terus ya, pasti ada kalanya dia rebound. Ya kita tunggu saja, apakah benar besok dalam minggu depan ya, dalam pekan depan, apakah bisa rebound ya kita lihat. Oke ya, lanjut di sini ada saham Bevin. Untuk Bevin perhatikan ya, di sini kalau saya lihat ya, perhatikan di sini. Nah, Bevin sudah hit 0,618-nya ya, sudah hit. Kita coba cek juga after dia hit. Ini ada critical point ya di Fibonacci 0,382, harga 1175 ini bisa dijadikan sebagai support kuat ya. Dan bila memang seumpamanya kalau memang terpaksa Bevin drop ya harganya menembus 1175, maka memang ada potensi untuk terkoreksi dahulu ya. Bevinnya ada potensi terkoreksi terlebih dahulu. Targetnya pertama bisa jadi di 1080 atau bisa juga di 1130 ya. Jadi kita tunggu saja. Tapi kalau memang mau menunggu di golden ratio-nya, bisa tunggu saja di 1080 baru bisa diserok ya. Targetnya masih sama untuk Bevin di 1515. Gitu ya untuk Bevin. Kita lanjut. Di sini ada saham JAR. Untuk JAR karena juga baru IPO, kita coba cek dulu ya dari broker summary. Ya, belum bisa dianalisa secara teknikal. Perhatikan untuk JAR, adanya akumulasi dari pihak YP dan BQ, rata-rata 439,8 dan 438,3. Dan top distributor dipegang kendali oleh XC dan CC ya untuk JA RR ini. Itu dulu untuk JAR, semoga saja dapat pandangan ya. Lanjut di sini ada saham Wood. Saham Wood hari ini closing di harga 505 dengan persentase minus 0,98% ya. Kemarin hari Jumat dia closingnya di sana. Sebenarnya support 500 itu juga bisa dijadikan support penting ya. Karena psikologis kuat tuh di sana. Psikologi support yang cukup kuat ya 500 itu. Tuh, perhatikan di sini. Ya, sempat adanya rejection kuat tuh di titik 500. Ya, jadi memang masih ada kesempatan rebound di Wood ini ya. Masih ada kesempatan rebound dan bila kita coba cek dari Fibonacci apakah 0,618-nya? Yes, benar. Ya. Jadi ini ada potensi rebound ya. Ini grafiknya juga lumayan oke kalau memang berani untuk ambil. Ini perhatikan Fibonacci golden ratio-nya 0,618, supportnya di 500 dan posisi sekarang ya kurang lebih di 500 ya. Ini volume juga sudah mulai kecil-kecil nih. Perhatikan ya, untuk good ini juga bisa dijadikan salah satu emiten berpotensi. Ya, kalau memang masih bisa bertahan di atas 500, ada rejection kuat, ya kita bisa ambil ya. Targetnya nggak minim-minim ya. Ini targetnya bisa di 580 ya. Ini weekly time frame ya. Weekly time frame 580 bisa juga di sini. Bentar ya. After kita coba cek dari daily time frame, weekly ya. Targetnya juga bisa di sini 660. Jadi ada satu support kuat dan dua resisten kuat. Sudah saya bantu untuk coba targetkan ya untuk good ini. Pertama ada di 500 untuk supportnya dan ada dua resisten 580 dan 660. Semoga saja bermanfaat. Kita lanjut di sini ada saham SMMT. Untuk SMMT ini juga masih ketahan terus tuh di supportnya ya, support 745. Dan apakah ada potensi rebound? Menurut saya sih masih ada ya, targetnya di 895 tuh, atau nggak di moving average eksponensialnya. Jadi masih ada potensi rebound di SMMT, as long dia bertahan di atas 745 ya masih boleh untuk dipertimbangkan hold. Tapi kalau dia sudah breakout 745 ya sudah memasuki zona yang sedikit berbahaya. Ya, target dari SMMT bisa di EMA moving, EMA yang garis biru ya, EMA 21 dan EMA 34 garis oranye. Targetnya untuk EMA 34 di 833 itu targetnya.
dan juga untuk EMA 21 di 812. Oke. Kalau dia breakout, moving average exponential potensi besar untuk lanjut ke 895 atau 890 di sanaan. Move langsung di sini ada saham GSCO. GSCO closing di harga 134 kemarin dan juga ada support ya di harga 123 nih. GSCO ini ada support di 123. Apakah berpotensi untuk membuat pola double bottom? Ya we'll see ya, karena berhubung juga dia sudah berhasil breakout dari Fibonacci 0,618, ya maka memang masih ada potensi atau harapan lain yang bisa kita harapkan, yaitu di area sini sebenarnya ya, bisa di 132, 132 dan juga di 123 ya. Kalau dia memang nggak berhasil untuk breakout di area 132, ya maka ada potensi itu untuk drop terlebih dahulu menuju 123 ya, menuju 123 ya. Jadi kalau dia breakout 123, ya ada potensi membuat pola double bottom di mana berpotensi untuk bergerak up. Nih kurang lebih weekly chart bisa nggak ya? Sebentar. Oke. Ini skala yang lebih besar ya kalau saya bilang. Ini seharusnya dari weekly chart bisa kelihatan ya. Gitu saja ya untuk GCCO. Jadi memang masih ada harapan, namun dari short term ya memang masih ada potensi untuk terkoreksi. Tapi kalau nggak perlu koreksi sampai 123, bisa ketahan di 132 ya, ada potensi reject di sini ya. Kelihatan dari kondisi stokastik juga sudah memasuki area oversold. Lanjut, di sini ada saham WIRG. WRG sama masih bergerak sideways saja di harga 505 hingga 590 tuh. Ya, jadi ini juga kalau mau diambil ya bisa, boleh diambil sih kalau saya bilang ya. Ini 545 bisa dijadikan target kecil dari WIRG. Oke ya, boleh lah kalau mau dicoba. Lanjut, di sini ada saham APLN. Untuk APLN, perhatikan closing terakhir hari Jumat ya, itu di harga 115. Oke, di 115. Harganya juga masih bisa bertahan di atas moving average exponential 21 dan 34. Coba cek dari weekly chart ya. Sebentar. Oke. Nah, kita coba cek dari monthly. Oke, ini perusahaan dari 2011 IPO ya. Tapi harganya juga masih bergerak turun tuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Saya buat time frame-nya lebih besar ke money chart dan kita lihat pergerakannya jadi memang masih turun. Nggak kelihatan ada dividen di sini. Jadi menurut saya kalau memang kita mau ambil perusahaan ya kita lihat secara price action apakah dia masih downtrend atau sudah uptrend. Dengan kondisi sekarang sih masih downtrend ya. Jadi kalau mau di hold ya jangan dulu, jangan terlalu lama di hold ya karena masih downtrend dan saya belum melihat adanya pertanda terjadinya reversal trend ya. Jadi sementara untuk APLN kalau memang belum minus terlalu banyak ya bisa di exit aja ya. Karena saya juga kurang setuju kalau ada yang masih hold. Oke, tuh ya. Kalau mau scalping ya bisa, tergantung nanti di volatilitas marketnya gimana. Gitu ya untuk APLN. Kita lanjut. Di sini ada saham SIM. Untuk SIM ya. Nah, ini ada area demand nih di harga 450. Kalau memang dia jaraknya sedikit jauh dari harga 450, ini ada potensi ini untuk drop harganya. Ya, ada potensi drop ke next support di harga 428. Jadi kotak ungu ini merupakan demand kuat, di mana kalau memang harganya masih bisa ranging di area kotak ungu ini masih boleh di hold. Tapi kalau memang sudah sedikit jauh dari area kotak ungu ya, maka ada potensi untuk drop menuju harga 428. Gitu ya untuk SIM. Kita lanjut langsung di sini ada saham terakhir, ada saham KUBX. Nah, KUBX ini juga kelihatannya masih membuat higher low
lower high dan lower low. Jadi memang masih kelihatannya condong untuk mengarah turun. Ini harga juga masih di bawah EMA 21 dan 34. Menurut saya sih untuk Cowbacks ini juga masih bergerak turun dengan resisten 390, resisten terdekat dan support terdekat di 314 nih. Ini support kuat ya 314 ini. 314, 330 di arah sanaan. Oke. Jadi bisa dicatat ya untuk KOBX sementara sih masih bergerak melemah terlebih dahulu ya. Jadi bisa dipertimbangkan kalau mau memang di hold. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Goodbye.